Oke, baiklah. Malam ini kita lanjutin untuk materi yang terakhir ya, materi tentang special order. Nah, di sini ada PT Dakdikdukser memproduksi dan menjual pena ajaib. Nah, dalam produksi normal, dia punya 3 mesin, sehingga kapasitas produksi normalnya itu 45.000 unit, karena satu mesin 15.000 unit. Nah, di sini diketahui data-datanya sebagai berikut. Penjualan ke publiknya 40.000 unit dengan harga $9. Kapasitas satu mesin tadi 15.000 unit. Satu mesin dioperasikan oleh satu orang operator. Biaya sewa mesinnya $10.000. Gaji operator mesinnya satu orang itu $12.000. Oke. Sehingga nanti dapat tabelnya seperti demikian. Penjualan 40.000 unit dikali $9, hasilnya $360.000. Biaya variabel per unitnya $2 dikali 40.000 unit. Makanya 80.000 karena kita produksi dan kita targetkan akan jual 40.000 unit. Makanya 1 kali 40.000, 0,5 dikali 40.000, 20.000. 0,25 biaya pengirimannya kan 0,25 dikali 40.000, hasilnya 10.000. Sehingga biaya variabel per unit itu adalah 2 ditambah 1 ditambah 0,5 dikali 0,25 ditambah 1. 3, 3,5, 375, dan 4,75. 4,75 dikali 40.000 unit, hasilnya 190.000. Sehingga dapat margin kontribusi 360.000 dikurang 190.000, hasilnya $170.000. Biaya tetapnya sama. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berpengaruh selagi masih tercakup dengan kapasitas. Kapasitasnya 45.000 unit. Sehingga kita tidak ada tambah mesin dan kita tidak perlu tambah operator. Sehingga biayanya tetap sekian. Kita mau produksi 1.000 unit pun tetap biayanya 20.000 untuk iklan, gaji SPV pabriknya tetap 22.000 dan gaji operator tetap 12.000 satu orang. Sehingga kalau kita produksi 10.000, kita pekerjakan 3 orang itu 36.000. Sehingga margin kontribusi 170.000 dikurang 133.000 biaya tetap, hasilnya adalah 37.000 unit. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Jika ada penawaran khusus dari PT Daya 4.000 unit, harganya $7. Buatlah perhitungannya. Jelaskan keputusan yang akan diambil. Terus penawaran yang kedua itu 7.000 unit, harganya $6,5. Kita juga buat perhitungan dan jelaskan keputusan yang akan kita ambil. Nah, kita masuk ke Excel ya, biar lebih gampang. Oke. Nah, di sini ada Excel-nya. Kita tabel normalnya tadi, penjualan normal sebelum ada permintaan, itu kapasitasnya 45.000 unit. Kita menggunakan 3 mesin. Satu mesin 15.000 unit. Inilah perhitungannya. Laba rugi bersih kita 37.000. Nah, ada tawaran 4.000 unit. Harganya $7 satu unit. Ada penawaran orderan khusus 4.000 unit. Satu unit harganya $7. Sehingga kita jadinya memproduksi berapa? 40.000 ditambah 4.000 unit. Hasilnya 44.000. Nah, kapasitas kita 45.000. Sehingga kita tidak perlu tambah mesin. Sehingga untuk biaya tetap, itu tetap sama seperti yang biaya normal kita. Saat kita produksi 40.000 unit. Karena ada penambahan cuma 4.000, sehingga kapasitas kita 44.000 dibandingin kapasitas 45.000. Masih cukup, masih bisa kita produksi. Karena batasan maksimal kita memproduksi itu adalah 45.000 unit. Sehingga biaya tetapnya tetap, ini semua kita salin. Sehingga biaya tetap produksi normal 133, pas ada penambahan 4.000 unit, juga sama, 133.000 untuk yang biaya tetap. Nah, kita lihat. Untuk penjualan normal, itu kan tadi 40.000 dikali $9, hasilnya 360.000. Terus
ada tambahan special order. Harganya pasti lebih murah dong dari penjualan ke publik, ke pasar. Jadi 4.000 dikali $7, hasilnya 28.000. Sehingga biaya variabelnya ikut bertambah. Kenapa bertambah? Karena kalau kita nambah produksi, otomatis biaya bahan baku ikut naik. Biaya tenaga kerja langsungnya ikut naik karena ada penambahan jam. Biaya overhead juga, biaya pengiriman juga ikut naik. Biaya komisinya juga per unit. Jadi untuk biaya variabel ini ikut berubah sesuai dengan perubahan produksi. Sedangkan biaya tetap selagi kapasitasnya tercukupi, belum melebihi kapasitas, biaya tetapnya tetap sekian. Oke, biaya bahan baku langsungnya kita kaliin. Sama dengan kita produksi berapa? 44.000 unit. Berarti 44.000 unit dikalikan dengan $2. Hasilnya 88.000. Demikian juga untuk yang di bawahnya. $1 dikali 44.000, hasilnya $44.000. Yang 0,5 dikali 44.000, hasilnya 22.000. Sehingga biaya variabel kita 209.000. Jangan lupa diminusin. Minus. Karena biaya. Sehingga 209.000. Sehingga ini kita penjualannya berapa? 388.000. 388.000. Sehingga margin kontribusi adalah 360.000 ditambah 28.000 dikurang 209.000. Hasilnya $179.000. Ini margin kontribusi. 179.000 ini laba rugi bersih adalah 179.000 dikurang biaya tetap. Biaya tetapnya 133.000 sehingga dapat 46.000. Nah, kita bandingkan. Kalau kita terima tawaran 4.000 unit seharga $7, otomatis laba kita bertambah. Yang awalnya 37.000, ini ya yang di kiri, yang awalnya 37.000, kalau kita terima 4.000 unit dengan harga $7, laba kita jadi 46.000. Berarti ada kenaikan sebesar 9.000. Nambah keuntungan $9.000. Sehingga keputusannya ini tawaran kita ambil kalau harganya $7 sebanyak 4.000 unit. Terus ada tawaran yang kedua. Tawaran yang kedua 7.000 unit seharga $6,5. Ini tawaran yang kedua. Ini kita ambil atau enggak? Caranya kita tetap hitung nih, sama. Kapasitas kita tadi 45.000 unit. Kapasitas kita 45.000 unit. Karena satu mesin 15.000. Kalau kita terima 7.000 unit, otomatis kita harus produksi 47.000. Sehingga kita harus tambah 1 orang operator dan 1 mesin. Kita harus tambah 1 orang operator dan 1 mesin. Biaya iklan. Biaya iklannya tetap 20.000. Gaji FPV tetap 22.000. Gaji operator 1 orangnya 12.000. Kita kalikan dengan 4 orang. Jangan lupa diminus. 36 dikali 4 ya. Sorry, dikali 4. Hasilnya 48.000. Biaya sewa mesin sama dengan dikali 4 juga. Karena kita butuh 4 mesin. Karena kalau 47.000 kita kapasitasnya 3 mesin cuma
45.000, sedangkan kalau 47.000 kita harus naikin sehingga kapasitas kita jadi 60.000 unit. Kita kaliin 4. 40.000. Alokasi biaya overhead itu tetap 25.000. Sehingga biaya tetap kita yang awalnya 133.000 karena kita ada menambah mesin dan operator jadi 155.000 unit. Nah, di penjualan 40.000 dikali 9 360.000. 7.000 dikali 6,5. Hasilnya 7.000 dikali 6,5. Hasilnya 45.500. Biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit itu adalah sama dengan biaya variabelnya ini dikalikan dengan total produksi kita 47.000 unit. Jangan lupa di minus. Sehingga hasilnya adalah 223.250. Sehingga margin kontribusi kita adalah total penjualan kita 360.000 ditambah 45.500 dikurang 223.250. Hasilnya 182.250 unit. Sehingga laba rugi bersih kita adalah 27.250 dolar. Oke, sampai di sini kita udah dapat laba rugi bersihnya. Kalau misalnya kita terima 7.000 unit, laba kita jadi 27.250. Kenapa? Apakah ini akan kita ambil atau kita tolak? Otomatis ini kita tolak. Karena awalnya sebelum ada tawaran 7.000 unit, laba kita itu 37.000. Tapi kalau kita terima yang 7.000 unit ini dengan harga 6,5, laba kita jadi 27.250. Naik atau turun? Karena labanya turun, otomatis kita tolak. Jadi kita harus hitung untung ruginya kalau ada special order. Kita special order tidak semuanya harus kita tolak, tidak semuanya juga harus kita terima. Tergantung kapasitasnya. Apakah kita masih mencukupi kapasitasnya atau melebihi kapasitas. Sehingga kalau misalnya supaya untung, ini hanya cuma 5.000 unit. Kita lihat 5.000 unit. Sehingga yang ini kita kalikan dengan 3. Masih tetap menggunakan 3 mesin. Karena kapasitas maksimal kita 45.000. Sehingga kita hanya bisa menerima 5.000 unit saja. Tuh lihat. 45.000 unit. Biaya iklan 20.000, 22.000, 36.000, 30.000. Masih untung 45.750. Tapi masih lebih untung yang 4.000 unit seharga $7 karena ini 5.000 unit harganya 6,5. Kalau ini 7 sama naik dia kan 48.250. Demikian. Ini saya balikin ke nah ini dia. Jadi ada kerugian sebesar penurunan sebesar 9.750 dolar. Kalau kita terima 7.000 unit seharga 6,5 dolar. Gampang, ini gampang. Jadi untuk special order materinya demikian. Jadi tinggal dibandingkan dari biaya penjualannya, biaya variabel per unitnya, margin kontribusi, biaya-biaya tetapnya sehingga dapat laba atau ruginya. Lihat dulu normalnya berapa. Terus ada tawaran, gimana? Ada tawaran kita terima atau kita tolak.
selagi ada kapasitas, terima aja. Tapi kalau misalnya melebihi kapasitas, kita turunin unitnya atau kita tolak. Jadi bilang aja, saya sanggupnya 5.000 unit saja. Karena kalau Anda harus nambah mesin itu, otomatis kan kekurangan. Jadi kelebihan banget. Cuman produksi 2.000 unit, tapi harus tambah satu mesin. Ngapain? Kecuali kalau misalnya kita memproduksi 13.000 unit, baru kita tambah mesin yang kapasitasnya 15.000 unit. Kalau cuma sedikit, ngapain? Itu buang-buang kapasitas. Nggak perlu. Jadi dilihat kapasitasnya semaksimal mungkin. Seefisien dan seefektif mungkin. Oke, materinya udah cukup. Selamat belajar. Nah, untuk minggu depannya kumpulin tugasnya. Dan siap-siap ujian akhir semester. Terima kasih.